Ini pendukung Deddy Mulyadi parah, ya, nggak tahu diri. Dukung Deddy Mulyadi berarti KB anu ngadukung Deddy Mulyadi meren parah, termasuk Jenderal Topik oge meren parah. Warga PTC Dona lewat ke beranda gua ini pagi-pagi, pantesan hujan dodar gelap. Iya ukur, sat, ukur, oke, terus ukur heula. Nah, kenapa parkirnya di sini? Mobil bapak ini bobotnya tinggi, parkirnya di gerbang tol nanti belah cepet ya. Itu wajib buat tol pak. Jadi kalau ada mobil-mobil yang parkir di gerbang tol tuh itu semestinya. Siapa? Oke, dibantu 50 juta. Pak Dedi, jalan ini belum sebulan. Kalau yang ini belum sebulan nih. Jalur provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, dan semoga dimudahkan segala urusan dunia dan akhir kelak ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas lagi tentang Mang Dodi ya teman-teman. Yang Dodi marah-marah ya kepada Mang Uceng dan ini telur meroket ya, terkait dirinya yang kemarin dikait-kaitkan oleh Mang Uceng dan telur meroket dengan Jenderal Taufik ya teman-teman. Dalam video Mang Uceng dan telur meroket menduga bahwa kenapa Dodi sering menyerang Bapak Aing dikarenakan sakit hati atau dendam ya teman-teman, karena orang yang dipilihnya untuk menjadi gubernur ternyata gagal. Dan di video kali ini kita juga akan bahas atau kita akan lihat beluksukan Bapak KDM kemarin ya teman-teman. Beliau mengecek jalan-jalan yang ada di Jawa Barat ya, jalan yang sedang diperbaiki, jalan yang belum diperbaiki di Subang. Saat perjalanan beliau juga melihat ada ibu-ibu atau warga yang sedang meminta sumbangan untuk masjid ya teman-teman. Tapi sebelum itu semua kita bahas, ini ada updatean tentang yang jadi korban kemalingan malah menjadi tersangka penganiayaan kemarin ya. Dan ini updateannya tentang cerita saat kejadian ya teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung play saja ke videonya ya. Ya lu kemarin periksa. Seberapa orang? 8 orang. Sayana 10 orang. 10 orang. Yang ditahan enggak? Saya terus mulai. Barali kabeh geus. Alhamdulillah, Pak. Gua aja diok. Leutik awak nama. Parwet ya. Emang kemarin kebagian naon lagebugna? Aya abdi mah cuman bagian ieu, Pak. Heeh. Sekarang bokong. Kunaon lagebugna? Aya mah kepanangan. Nah, terus? Kalau ieu ditajong pakai bokong. Heeh. Kebagian hitung gua. Berarti ilmuna luhur. Pokok ngagebuk itu jeung najong terus tepi ka maot. Lain saurang bukan Oh, bakal. masa seueur pisan. Ya, karena pada soal dasar reaksi. Bingung. Jadi nyalahkeun saurang abdi tidak. Kan aya 2, Pak. Heeh, yang kedua mah yang satu mah masih selamat. Iya, Pak. Heeh, terus? Terus kan yang saya tadinya megang ngebodas, megang gemuk. Pas begitu masa ke ngurangan bodas so gemuk. Ku saya ninggalin kecil. Satunya lagi. Tapi yang kecil juga udah parah, Pak. Udah terkapar di empang. Tapi masih bisa diselamatkan. Masih bisa itu, Pak. Sampai hari ini masih dirawat. Masih dirawat, Pak. Ya tersangka sarua. Nah, siapa seueur tersangka teh? Balik, Pak. Pertanyaan saya adalah di sini sudah berapa kali kemalingan? 18 kali kemalingan. di lokasi eta Di lokasi yang sama. Semuanya motor. Waktu kejadian anggota BPD ini berperan sebagai apa? bagian nendang doang. Semuanya nendang tapi ka maot ah.
tanya apa batur sekali ya, batur yang ngasa. Jadi ratusan Pak. Hah? Anu apa ditewak ieu? Anu pertama newak maling sa? Anu modal mimiti ieu. Ketangkep. Nasi kabur Terus? kabur katangkep ku RW. Panggil aku RW. Mana bagian naon? Oh, kepalingan. Oh, Bapak nu kepalinganana. Korban. Tapi jadi tersangka oge. Tapi motornya Bapak aman. Masih polsek. Jadi sekarang Bapak status tersangka. Ancaman hukumannya berapa tahun? 9. Tapi saya membelanya tidak mengintervensi hukum ya. Hukum tetap harus berjalan, itu mah koridor undang-undang. Saya membelanya satu melalui pengacara. Yang kedua mengundang keluarga korban untuk bermusyawarah, itu cara membelanya. Itu cara membela saya ya. Kemudian setelah musyawarah dengan keluarga korban, tersangka sekaligus korban. Korban sekaligus tersangka. Ini kan ada dua masalah nih. Ya kan? Yang maling itu adalah tersangka sekaligus korban, pelaku sekaligus korban. Ini korban sekaligus pelaku. Inilah. Jadi bulat berit ya. Bulat belit. Nanti saya mengundang. Oke? Besok yang Kuningan melalui bupatinya akan saya minta dihadirkan. Oke? Nanti kita ketemu di rumah saya. Nah, kita musyawarah. Hasil musyawarahnya dengan keluarga korban kita sampaikan ke pihak kepolisian. Mudah-mudahan bisa menjadi dasar meringankan. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Itulah cara Deddy Mulyadi menyelesaikan masalah. Untuk video Bang Dodi yang ngamuk-ngamuk, kita akan lihat di akunnya Bang Uceng saja ya teman-teman, karena ini sudah ditanggapi sama beliau, sekaligus ditanggapi oleh Telur Meroket ya. Ini pendukung Deddy Mulyadi parah. Pendukung Deddy Mulyadi berarti kabeh anu ngadukung Deddy Mulyadi meureun parah. Urang dan sejabana anu ngadukung Deddy Mulyadi parah. Termasuk Jenderal Topik oge meureun parah. Da soalna anu ngara cek maneh ngajukeun Deddy Mulyadi jadi gubernur ka pusat. Sok. Ya, nggak tahu diri. Nyaho ngara duwi ku Uceng. Ya, dia mengkait-kaitkan Deddy Mulyadi dengan orang-orang Gerindra yang memenangkan Gerindra. Deddy Mulyadi mah di partai mana-mana ge pasti menang. Dalai ningali partaina, ningali Deddy Mulyadi aja doh, ye. Ini parah sekali. Ada namanya siapa Uceng, ada Urang naon gitu. si Telur. Kalian mengait-ngaitkan saya dengan Pak Jenderal Topik, salah Lah, terus ieu fotona. Tah buktiin aja dong. besar kalian, ya, bahwa Pak Jenderal Topik itu tidak pernah mau jadi gubernur. Oke lah, kalau Jenderal Topik tidak mau gubernur, tapi kan kamu yang kekeh. Karena kamu sudah hutang budi yang cukup banyak, Jadol. Yey. Pertanyaannya, Dod. Dulu, lu kan curhat sama gue. Ya, bener nggak? Lu dikasih 30 juta buat resepsi pernikahan. Bener nggak? Mobil Avanza lu cerita dikasih. Ya kan? Dari beliau. Nah, bener nggak? Lu mau ngusung Pak Jenderal Topik untuk jadi calon gubernur tapi gagal. Nah, dan apabila kita masyarakat atau saya Wa Uceng menduga ada sakit hati dan dendam politik ya karena dukungannya gagal untuk dicalonkan, nah, kenapa harus marah? Anda aja berbicara seenaknya. Itu oleh Pak Jenderal Topik dan beliau tidak pernah mau jadi gubernur, ya. Heueuh nyaho ngan maneh anu kekeh wae. Sekalipun diperintah sama Pak Prabowo dulu ditawarkan bahwa kamu maju jadi gubernur, tidak. Saya hanya ingin komandan jadi presiden. Ayeuna sateh maneh ngomong kitu. Ti heula mah lain sateh ngomong kitu. Ka aing nawaran oge Jadol. Jadi kalian hati-hati. Hati-hati selalu ya, waspadalah ya, hati-hati aku juga ya. Wajarlah masyarakat termasuk saya juga ya dan Mang Telor juga masyarakat berduga-duga karena ada kaitannya dengan dirimu.
Jadol. Ya, seorang Jenderal Taufik yang sudah ikhlas merekomendasikan Deddy Mulyadi menjadi gubernur, ya, diajukan ke pusat karena tanpa rekomendasi dari DPD saat ini. Sakali deui kurang ditegaskeun nya. Masyarakat lain milih partai naoge nya, kade, tapi masyarakat juga melihat ya KDM itu seperti apa ya. Oke, kamu banyak tahu tapi tidak didukung. Kan goreng hate hari gitu teh, seolah-olah maneh teh kan nyerian. Jadol. Dan ini ada satu hal yang agak lucu ya dari Bapak Dodi Permana ini yang akan ditanggapi sama Pok Mochika ya teman-teman, terkait beliau yang ngetek akun-akun besar dan nama-nama orang besar ya di channelnya ya teman-teman, atau di video-videonya. Warga PT si Dorna lewat ke beranda gua ini pagi-pagi, pantesan hujan dodar gelap. Cuman gua salpoknya sama captionnya, ngapa dia ngetek akun-akun ini ya tuh. Segala ada Mangono, ada Deddy Corbuzier, ngapa lu? Biar diundang di podcast ini close the door. Yang ada tertutup buat lu, kagak ada close the dooran ya. Terus segala ada akun-akun media massa tuh ya. Kalau kagak salah ini akun-akun media massanya ini tuh yang ini deh, yang sering ngeberitain hoax terkait pada Deddy Mulyadi. Terus ada lagi itu tuh warga tuh, Gubernur DKI Jakarta beserta wakil gubernurnya, dia tag juga akunnya. Ngapa lu ngetek-ngetek itu? Kode gitu, kode kalau misalkan butuh koordinator demo, silahkan hubungi lu, begitu. Promosi, kalau kata kita mah warga promosi kali dia ini. Takut akunnya kagak FYP kali, makanya di tag akun-akun yang pada punya nama kayak begitu ya. Elah lu Dona dasar maklar tuyul. Udah bye. Video ini untuk warga Jabar yang sering protes atau ya sering membuat video tentang jalan-jalan yang rusak yang baru dibenarkan oleh Pemprov Jabar ya. Nah, ini Bapak KDM jawabnya dengan belusukan langsung ya teman-teman. Beliau belusukan mengecek pembangunan jalan, mengecek jalan-jalan yang rusak ya. Pak Deddy, jalan ini belum sebulan, kalau yang ini belum sebulan nih. Jalur provinsi perbatasan Subang Purwakarta. Dan juga ada di depan desa Cilandak, itu sama entah pemadatannya yang kurang ataupun memang kualitas materialnya yang buruk. Ini di jalur provinsi Pak Deddy, perbatasan Subang Purwakarta. Ya mungkin kita juga bijak, tidak selalu menyalahkan pemborong kontraktor, tapi ini udah ke dalam lagi nih. Yang ini rusak. Yang ini rusak. Ini udah belah lagi, udah melebar lagi ke pinggir. Banyak di depan desa Cilandak juga sama kondisinya kayak gini Pak Deddy. Ini jalan Kabupaten Subang. Ini jalan Kabupaten Subang hancur. Mohon Pak Bupati Subang untuk mendapat perhatian. Ini sudah kayak kolam. Jalan.
buat minta di jalan ngerakeun. Mana panitiana? Kan sudah ada aturan tidak boleh meminta di jalan ngerakeun. Ngerakeun desa mana ya? Ciruluk. Bejakeun ke kepala desana bubar teu menang minta di jalan. Iya kumaha pada atasan. Mana panitiana ngerakeun pisan. Ketua DKM-na ka mana? Ketua DKM-nya. Coba, ayeuna geus sudah jam 12 sudah dapat berapa? Kumpulin uangnya. Kumpulin cenah tah uangna dah. Kumpulin, coba hitung. Oh, ini bagaimana? Coba. Ikum. Masjidna ieu masjid RW, masjid RT, masjid desa. RW wilayah Pak. Jadi gue kronologisnya Pak. Jadi ayat di pihak yayasan pengen membantu pembangunan masjid kita. Ya. Nah kebetulan kita punya masjid ya ala kadarnya sih Pak. RW dibantu oleh yayasan. Ya. Nah, sekarang begini, kalau masjidnya nanti tanahnya atas nama siapa? Nah ini nanti ada semacam hibah nanti dari yayasan. Kan tanahnya belum dibeli. Saya mau bantu, ya kan? Tapi kalau bantu nanti tanahnya atas nama siapa? Atas nama masyarakat wilayah. Ya atas nama masyarakatnya, atas nama siapa? Pemiliknya. Pemiliknya. Asetnya nanti aset siapa? Mungkin aset desa Pak. Aset RW. Pokoknya sekarang mulai hari ini tidak boleh ada lagi pungutan di jalan. Oke. Terus kemudian kan rekening bendaharana mana? Ya. Abdi bendaharana Pak. Ya, udah rekening besok aya petugas nu ka dieu. Oke, siap Pak. Verifikasi heula kan ukuran tanahna segala macam. Siap. Itunya. Iya, siap Ya, Pak. terus Oke. kemudian mungkin dibantu 50 juta. Alhamdulillah ya Allah. 43 juta untuk bayar tanah. Siap. 7 juta nyen toilet. Iya. Cukup kan? Insya Allah cukup. Cukup kan? Ya udah, sok bubar. Ya. Ya udah sok tinggal di toilet. Ya udah berarti dapat 500.000 hari ini. Terhitung hari ini bubar. Paling telat hari Kamis depan uangnya sudah masuk. Paling telat itu kan nanti harus dihitung dulu tanahnya. Dan harus dipastikan tanahnya tidak bermasalah. Betul tidak? Betul. Harus. Oke. Jangan lagi ada lemparkan saja. Ya. Pak, foto Pak. Ya. Bang Abed. Bang Abed. Ngabret pisan. Tapi can bisa ngabret jalannya goreng kene. Bapak Reng, ini jalan kumaha ka Ciruluk. Jalan goreng wae, enggak di lereskeun supos batur. Lebaran harus bagus. Lebaran harus bagus, Pak. Oke. Oke? Oke. Beres? Beres. Sekarang bubar. Anu ngukurna ya? Mana? Pengawas PU-nya siapa? Pak Iwan. Pak Iwan. Bapak sebagai naon? Abli mandor ini Pak. Lokasi gaduh lokasi. Bapak mewakili PU? Ya. Mewakili PU provinsi? Ya Pak. ASN?
Ini P3K Pak. Ya seberapa senti? Ya 5 Pak. Dah. Di mana 5 ukuran anak? Tidak setik Pak. Gembur Pak, gembur. Gembur. Gembur 5. Gembur 5. Artinya 5 teh tidak itu. Ya. 5. Dari awal ini Pak. Marka Pak, Marka, Pak. Dari yang ada existing. Ya, ya. lebar 7 Pak. Nah. Kalau lebar jalan 7. Oke. Ini kan sudah berapa lapis? Hotmix. Enggak dulu sekali. Ya. Dulu sekali berapa senti? 6 cm Pak. Sekarang lapisan kedua 4 senti. 4 apa 5? Kalau gemburnya 5 Pak. Gembur 5, Ya. padat 4. Ya. Ya, berarti ini dari jalan dulu di overlay Ya. dengan yang baru 11 cm. 10 Pak jadi ya. 10. 10. Karena dulu 6 gembur. Ya, ya, Nah, 7 Pak gembur. 7 gembur. Ya. Jadi Padat 6. padat 6. Sekarang dari 10 Pak. Sekarang gembur 5, gembur 5. padat jadi 4. Oke, oh padat 4. Iya. Berarti ini 4 cm. Iya. Ya. Padatnya udah diukur. Udah Pak. Kelemahan yang kita ini gini Pak, ngukur itu. Kelemahannya adalah harusnya waktu di lapis ini diukurnya. Nah, pemeriksa kita ini kadang-kadang ukurnya adalah setelah jalan 1 bulan dibolongin lagi. Poring. Akibatnya salah ngebolongin, nutupnya tidak benar, airnya masuk, rusak lagi kayak di jalan Cagak. Ya. Nah, mengerti? Udah siap Pak. Sudah diukur sama Bapak Udah, ini? udah Pak. Mana coba? Setiknya ada. Stiknya mana? Lima 5,2 Pak. Buat ngitungnya iya, belah dia, belah itu, belah itu. Dah jalan teh terata siga kaca. Bener tuh. Di dia lah di ujung iya ukur, set, ukur. Oke. Tuh, ukur heula. Setiknya paten Pak. Nah. 5,2 gembur. Oh, udah paten. Udah paten Pak. So, udah nges di paten stiknya dari itu. Oke. Pak, nah, benar. Lu garing belah dia. Padat. Terus padat. Padat. Padat atau padat? Dia padat Pak. Eta padat. Padat ada Pak. Acan. Kayak dilihat deh mah. Traffic Pak, padatnya ada traffic Pak. Oke. Kualitas betonnya hotmix-na Hotmix-nya sudah diukur belum? Udah Pak. Sudah di lab? Udah. Kapan? Tadi Pak. Mana yang ahli labnya? Trial Pak. Trialnya di AMP Pak. Heeh. Pak. Berarti kan di trialnya sudah di lab. Iya di lab. Yang dari trialnya sudah di lab. Iya. Sesuai dengan RAB. Iya Pak. Betul. Jadi kayaknya sekali deh sebelah. Bun Pak. Sekali deh. Ini truknya jalan Pak. Ini truknya siapa? Gak boleh dong. Kan gak boleh. Ini keluar gerbang tol. Jalan. Gerbang tol Pak. Ya Pak. Itu mobil siapa di belakang? Ya Pak kan pakai gerbang tol Pak. Ini kan Ya, Pak. Atau San JAP Pak. Pada meeting. Kalau nyaman Ya, parkir di dia tuh. Mohon uang luar Boleh, Pak. Itu rencana nih mogok pada angkat itu Kak Cikade teh. Iya, Mohon. parkir di dia. Ya. Mohon. Pak, kenapa parkirnya di sini? Mobil Bapak ini bobotnya tinggi. Iya, Pak. Parkirnya di gerbang tol nanti belah cepet jalan. Itu wajib tol, Pak. Ya. Jadi kalau ada mobil-mobil yang parkir di gerbang tol itu tentu semestinya. Siapa? Jadi nggak kayak gini gerbang tol untuk kumuh di mana-mana. Saya kan ngeberesin tuh. Ini kan sebenarnya kewajiban tol. Ya kan diberesin oleh Pemprov Jabar sampai rapi. Tolnya kan komersial. Maksudnya petugasnya peka. Jadi tidak tiap hari penumpukan mobil-mobil tonase tinggi kan nanti jalan Bapak cepat belah. Harusnya kan mereka berhenti di rest area bukan di sini. Di sini ada satuan polisi jaganya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kita ada security. Security. Terus kalau yang gini pelanggaran bukan yang kayak Pelanggaran. gini? Kenapa dibiarkan?
biasanya pengusiran, saya baru hapus. Wah, saya kan tiap pagi lihat yang begini. Kenapa saya tegur? Karena terlalu keseringan dibiarkan. Kan presiden sudah minta supaya tertib. Tuh di sana Pak, tuh ada spanduk tuh. Nanti buka ya. Atau di samping kanan. Kanan ya. Dan ada spanduk. Jadi ya. Dan ngambilnya ngambil jalan, bukan ke pinggir lagi, kan jalur. Orang kalau dari sananya ngantuk ngebilnya kenceng bisa nabrak.